Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berharap siapapun yang menyaksikan video kali ini semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah dan berkah selalu tentunya. Pada malam hari ini saya beserta beserta sahabat saya Bang Fahmi akan membahas bagaimana mengatasi mental block penghambat rezeki. Ini sesuatu yang menarik nih. Bagaimana kita dapat lebih lancar lagi dalam menerima rezeki yang Allah sudah takarkan kepada setiap manusia ya, kepada diri kita begitu. Oke, kita langsung saja dan saya sambil monitor ya. Saya persilahkan Bang Fahmi untuk masuk terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum Bang Fahmi. Suara saya terdengar Bang? Oke, dan bagi yang sudah menyaksikan untuk bisa dimonitor juga apakah gambar, suara bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum Bang Fahmi. Waalaikumsalam, Kang. Oke, Alhamdulillah ya. ya baik, Lagi nih, mantap. ya kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi mental block penghambat rezeki ya, Bang Fahmi di malam hari ini. Iya, insya Allah Ya, kita akan bahas ya. Mantap hmm. nih. Ini Hmm. Bang Fahmi mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, silahkan. Saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri ini. Oke, Assalamualaikum semuanya. Nama saya Fahmi Arafat Daulay. Saya Baik, ini pekerjaannya ya penulis, ya, ya, trainer, konsultan dan healer ya terapis. baik, Dan sekarang ini tinggal di Pekalongan ya. Aslinya saya dari Medan. baik, Dan malam ini insya Allah sama-sama akan kita bahas gimana caranya dengan izin Allah hmm, bisa melepaskan ya. Kita nanti baik, membahas kenapa munculnya, dan ya. gimana cara melepaskannya, insya Allah. Mengapa muncul mental block dan bagaimana cara melepaskan mental block tersebut? Iya, 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 Baik, insya baik. Allah. Oke, mungkin di awal karena kita berbicara tentang mental block berhubungan dengan rezeki, kita bahas terlebih Hah? dahulu mental blocknya nih. Hah? Dari sisi apa namanya kacamata dari sudut pandang dari Bang Fahmi, mental block ini seperti apa, Bang? Mental block itu ya, kalau dari segi bahasanya yang pertama mental artinya sederhananya pikiran, block Hmm, artinya penghambat. hmm, Jadi sederhananya adalah penghambat yang berasal dari pikiran sendiri gitu ya. baik, baik, Nah, misalnya kalau dalam dalam misalnya kajian kita malam ini tentang uang, berarti apa ya, saja yang menghambat dia secara mental untuk hmm, mendapatkan rezeki, atau yang biasa dipahami orang uang lebih banyak. ya, Jadi segala yang menghambat orang untuk mendapatkan duit lebih banyak. Ya, baik, baik. Baik, berarti segala hal yang menghambat di pikiran, yang menghambat seseorang itu untuk mengalirkan uang ke dalam dirinya, begitu ya. ya, iya, iya. Baik. Hmm, ini mental block ini bisa bisa maksudnya tadi yang menghambat itu tuh bisa terjadi karena apa saja, Bang? Nah, ini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan orang kena semacam virus mental block Hmm, keuangan, dan ini sangat sangat ini ya, sangat tidak, lebih banyak yang tidak disadari. Contoh ya, mental block itu bisa berasal dari dua hal besar sih sebenarnya. Yang pertama baik. itu cara dia dididik, ya, Hmm, hmm. pola asuh atau pola parenting. Baik, baik. Yang kedua lingkungan ya. Baik, Jadi pola didik itu berarti dari orang tua ya, baik. dari Iya, lingkungan itu bisa dari luar lah ya, selain dari orang tua. baik. Berarti pola asuh contohnya nih, kasih contoh nih, pola asuh yang Contohnya, bikin ini nih, bikin mental block menghambat rezeki itu kayak gimana tuh? Dari kasus-kasus oh yang ya mungkin Pak, pernah dialami sama Bang Fahmi menangani klien begitu, contohnya seperti oke, apa? pola asuh misalnya ya, kejadian yang emosional. Ini Ya, ada banyak hal sih sebenarnya, cuman
Ya misalnya gini, bapaknya sering bilang begini, uang itu susah nyarinya, jadi jangan minta macam-macam. Baik. Nah, itu Ya. susah nyarinya. Ada yang kalau Susah versi ya. barat, memangnya kau pikir aku ini pohon duit ya? Makanya kau minta duit, duit terus gitu. Baik, Terus baik. yang selanjutnya uang apa? Uang itu seperti apa? Belut ya. Uang itu seperti belut ya. Begitu dapat langsung habis. Jadi jangan banyak cerita, nyari uang itu susah. Banyak orang ngebunuh orang gara-gara uang dan lain sebagainya. Jadi itu diulang-ulang ya. Bahkan ada kasus lucu banget. Ya. Itu kemarin diskusi. Ya, Dia ya. dapat kira-kira, ini dia nggak masalah tentang uang. Dia Baik, baik. dapat $800.000 per tahun ya, kira-kira 5,7 miliar ya per tahun. Itu kan beli kerupuk kan banyak juga itu kan. Ya. Baik. Dan lucunya nih, orang ini itu selalu kehilangan uangnya. Entah dia mungkin dipinjam orang uangnya nggak balik, entah dia masuk ke investasi yang merugikan, entah Baik. pokoknya habis aja gitu. Ya. Nah ternyata emaknya ini terus selalu mengulang-ulangi ya, merepetisi. Iya. Orang kaya itu serakah. Mereka itu mendapatkan uang dari memeras orang miskin. Iya. Dan mereka itu apa ya? Kau bisa saja kaya, tapi kau menjadi babi. Baik. Jadi orang kaya sama dengan babi. Dan itu diulang-ulang terus. Dan Iya. itu terekam di bawah sadarnya. Dan akhirnya dia kan nggak mau dibenci sama emaknya ya. Iya. Secara bawah sadar. Dia nggak mau sama emaknya. Dan akhirnya entah kenapa itu uang, walaupun dia dapat 5,7 miliar per tahun, habis mulu. Baik, baik, baik. Itu yang berasal dari pola parenting. Baik. Oke. Itu bisa menyebabkan seperti itu bawah sadar itu yang bekerja, Bang? Bawah sadar. Bawah sadar. Baik. Terekam di bawah sadar, kemudian menjadi pola berpikir, kemudian jadi perilaku, dan akhirnya menciptakan hasil yang terus-menerus begitu selama dia masih belum melepaskan itu. Baik, baik, baik. Oke. Jadi dalam mengatasi mental block nih, kita atau contoh begini. Contoh orang-orang lebih ini lagi mengarah ke tadi, contoh orang-orang yang kemungkinan besar dia memiliki mental block dan itu menghambat rezekinya dia. Itu contohnya kayak gimana? Contoh orang-orangnya begitu, misalnya dari hasil mungkin klien yang datang kepada Bang Fahmi begitu. Itu tanda-tandanya seperti apa saja selain tadi yang megang uang, terus ini lagi ada lagi, Bang, selain itu, Bang? Uang seperti belut, nyari uang susah, terus ini ada lagi pekerjaan nih, berhubungan dengan pekerjaan bagaimana? Maksudnya bisnis apa namanya kok nggak sukses-sukses, misalnya sulit mencari pekerjaan, itu juga termasuk juga, apakah seperti itu, Bang? Iya. Misalnya gini, nggak bisa sukses kalau nggak orang dalam. Ya. Itu, baik. Nah, itu belief ya. Nggak bisa sukses kalau nggak nyogok. Ya, contohnya begitu. Nggak bisa sukses kalau misalnya nggak S1. Ya. Nggak bisa sukses atau nggak dianggap sukses kalau misalnya nggak jadi PNS. Nggak bisa sukses kalau misalnya nggak jadi karyawan di kantor. Nah, itu banyak terjadi, walaupun mungkin sekarang nggak segila dulu ya, karena sekarang kan digital marketer udah di mana-mana gitu. Udah mulai diterima. Tapi pas zaman saya dulu 2011, pas saya bikin misalnya terapi via phone itu ya via phone gitu. Padahal saya sendiri dengan izin Allah ya, itu dapat rezeki wasilahnya dari via teleponan, Facebook, kemudian bahkan saya dapat jodoh dari Facebook dengan izin Allah. Jadi digital loving ya. Dengan izin Allah ya. Iya. Gitu. Nah, kalau seandainya saya misalnya terperangkap dengan belief atau keyakinan bahwa misalnya rezeki itu harus kerja di luar atau keliling-keliling sana kemari. Iya. Nah, saya nggak bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan sekarang. Kan itu termasuk mendapat jodoh ya. Saya nyari jodoh juang gila-gilaan, ternyata dapatnya bisa dari Facebook juga gitu. Jodoh juga termasuk bagian dari rezeki ya menurut saya. Baik. Oke. Nah, tadi ini kan ada penghambat nih, ada penghambat pada diri seseorang. Bagaimana seseorang itu bisa tahu bahwa dirinya itu ada penghambat, Bang? Atau misalnya Bang Fahmi, ketika misalnya ada orang yang ngeluh
ngeluh, saya susah cari pekerjaan, saya susah untuk dapat uang, misalnya bisnis selalu gulung tikar misalnya begitu. Nah, untuk mengetahui belief system yang mana, mental block yang mana persisnya yang menghalangi dia menghambat rezeki itu seperti apa caranya, Bang Fahmi sendiri? Apakah melalui Eh, seperti apa? Biasanya saya nanya, dulu sering sama orang tua dibilangin apa tentang uang. Baik, baik, baik. Mana hubungannya dia dengan orang tuanya tentang Hmm, uang. Misalnya, contoh, sering dikasih, misalnya dia susah banget dikasih uang sama orang tuanya, hmm, susah banget nih, iya, susah iya. banget gitu. Akhirnya dia secara bawah sadar, secara batin ya, dia bersumpah gitu. Nanti kalau aku punya uang, Hmm, akan gue belanjakan habis-habisan, ya ya. tanpa harus pikirin orang tua aku. Dia bersumpah. Hmm, Dan iya, iya. akhirnya setiap dia dapat, kalaupun dia dapat uang, dia akan Iya. selalu habis. Dan akhirnya orang seperti ini akhirnya ngeluh, uangku kok habis mulu ya. Nah, padahal itu Hmm, gara-gara kemarahannya di masa kecil iya. sama orang tua, atau orang tuanya terlalu pelit banget minta Hmm, ampun. hmm, Ya, menurut dia gitu ya, menurut iya, iya. persepsinya dia. Padahal mungkin setiap orang tua mungkin punya alasan baiknya Ya, sendiri. pertimbangan ya. Tapi ya itu, kalau misalnya bawah sadarnya udah menjadi belief, nah Hmm, hmm, ini uangnya bisa habis mulu gitu, iya. nggak ngerti, kayak kayak Hmm, kok habis. Nah itu biasanya saya nanyanya gitu ke orang tua, hmm, orang tua gimana, hmm. dulu sering ngomongin apa tentang uang tuh susah, nggak usah banyak minta uang Baik, bikin begitu gitu. Nah, gitu ya. Biasanya begitu baik, baik. awalnya Berarti melalui interview bisa ya. Kalau interview. kita assessment sendiri memungkinkan nggak nih, Bang? Maksudnya kita ke diri Nah, sendiri gitu. Em, untuk apa mencari namanya, mental untuk block dengan ngedeteksi ke cara diri mandiri. sendiri. Oke, oke. Ya, insya Allah bisa memungkinkan juga. Jadi eh, bisa istilahnya ya, kalau bahasa agak spiritual, masuk ke dalam diri, Ya, baik, masuk ke baik, dalam baik. diri. Hmm, Itu bisa dengan kita masuk ke medium trance. hmm, Caranya hmm. mudah banget, mudah sih ya. Secara umum insya Allah berhasil. Iya. Tinggal melakukan beberapa teknik saja ya. Paling sederhana, Hmm, tarik buang napas kira-kira 10-20 kali, ketika hmm. buang napas relax, Iya. tutup mata, kemudian tanya, ini sejak Hmm, kapan aku iya. eh, mengalami ini, sejak kapan, ada kejadian apa sebelumnya. Jadi pertama, sejak kapan, ketika Iya. masuk dalam yang rileks dan tenang itu, tanya sejak Baik. kapan aku mulai memiliki keyakinan bahwa nyari uang itu susah. Hmm, hmm. Ya, sejak kapan aku memiliki keyakinan bahwa eh, eh, mau sukses itu harus harus lewat S1 gitu, S1, S2, S3. Sejak Baik. kapan nih? Hmm, Ya, hmm. kemudian setelah, biasanya itu akan muncul gambaran, suara, perasaan yang menuntun sebuah cerita atau kejadian yang seolah-olah dialami saat ini gitu. Oh, ternyata Baik. ini. Nah, kalau Hmm, sudah begitu, itu udah enak. Udah iya, enak. ya. Iya, iya, iya. Saat udah ketemu akarnya pun, biasanya ya bagi Hmm, sebagian orang itu udah langsung selesai. Oh, ternyata hmm, begini gitu. iya, 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 Oh, iya. ya udah, aku tidak begitu. Iya, Ini iya, salah iya. gitu. Itu Baik. benar. Enggak benar, ya sudah lah, lepaskan aja. Ada yang otomatis begitu, ada yang Hmm, perlu kita melakukan debat secara mental ya. Emang benar begitu? iya, iya. Siapa saja yang tanpa menjadi karyawan menjadi banyak duit? Kan Iya, gitu. Siapa iya. saja yang tanpa gelar sarjana dia bisa menjadi berlimpah atau hidupnya berkecukupan. Nah, Hmm, itu nanti bawah sadar akan menjadi seperti Google, nyari, oh ya si ini, oh ya si ini, oh temanku yang hmm, ini, oh ini ada kelasku yang begini. Dan akhirnya ketika bawah sadar sudah mendapatkan bukti-bukti, akhirnya hmm. lepas diri insya Allah. Baik, Itu dia baik, ya, baik. Hmm, gitu. hmm. Secara mandiri ya. Iya. Nah, pengalaman Bang Fahmi sendiri jika membantu klien, apa yang dilakukan kepada klien tersebut? Contoh yang klien yang dia merasa uang itu kayak belut itu tadi, ataupun ya kayak belut ya gitu. Itu gimana tuh caranya? Akhirnya dia bisa lepas dengan, Iya, maksudnya iya, iya. bisa mendapatkan perubahan di dalam hidupnya. Biasanya kalau di kelas ya, kelas Hmm, online terapi penarik rezeki, itu ya. saya memberikan semacam afirmasi Hmm, disassociate. Maksudnya gini, afirmasi bahwa aku bukan orang tuaku. Orang hmm, tuaku adalah orang tuaku, aku adalah aku. ya, ya, Sekarang aku memilih keyakinan yang lebih memberdayakan ya. dibanding keyakinan orang tuaku. Artinya mereka memisahkan diri dari apa yang diucapkan Hmm, dari
orang tua mereka, lingkungan mereka, mungkin tokoh-tokoh spiritual yang diyakini, tapi ternyata kurang holistik ilmunya atau kurang memberdayakan. Nah, Anda bukan mereka, mereka yang mereka. Jadi kita memisahkan diri. Jadi saya mengajarkan mereka untuk memisahkan diri dari perkataan orang tua mereka, karena mereka bukan perkataan orang tua mereka. Mereka adalah apa yang mereka pilih. Itu biasanya itu terapi yang oh iya benar juga ya, aku bukan orang tua aku, hidupku ya hidupku, hidupnya ya hidupnya. Gitu. Hanya gara-gara orang tuanya miskin bukan berarti kita harus miskin kan gitu. Betul, misalnya dia, saya 7 turunan ke atas miskin semua. Ya nggak masalah, kan Anda keturunan yang ke-8. Keturunan ke-8 ya sudah. Tidak ada masalah. Baik. Biasanya istilahnya perubahan persepsi di situ. Kemudian ya itu ada terapi yang mandiri tadi itu juga bisa dilakukan. Baik Bang. Nah, memungkinkankah misalnya sekarang gitu Bang Fahmi ngebimbing misalnya saya dan yang menyaksikan live streaming di malam hari ini untuk menemukan mental block berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan rezeki itu apa begitu? Memungkinkan nggak Bang Fahmi? Maksudnya untuk melakukan sekarang untuk dibimbing begitu. Ya tadi kan sudah diberi bocorannya tuh. Nah kita akan melakukan itu, apakah memungkinkan? Memungkinkan kira-kira mungkin memakan waktu yang sederhana kira-kira mungkin 2-3 menit ya. Artinya saya nanti memimik sebentar, tarik nafas, mungkin ya 2 menit 5 menit. Kemudian kita akan mencari ya dengan Google button ya. Saya menyebutnya inner Google. Baik. Akhirnya ketemu dan akhirnya dengan izin Allah bisa mudah untuk membebaskannya, karena begitu ketahuan oh ternyata begini gitu dan and that's wrong gitu. Saya bukan itu. Baik. Itu bisa. Baik. Mau dilakukan sekarang? Iya. Mantap. Kita lakukan ya. Kalau yang nantinya ternyata masih ini ya berat-berat, langsung datang aja ke Bang Fahmi. Langsung kontak ke Bang Fahmi. Tapi berharap, maksudnya yang ya berharap pada ringan-ringan lah begitu ya, sehingga bisa langsung terbantu saat ini. Tapi kalau misalnya oh ternyata masih belum nih gitu, ya bisa langsung connect dengan Bang Fahmi ya, insya Allah ya ke depannya. Oke. Sekarang siapapun yang menyaksikan live streaming di malam hari ini, silahkan mempersiapkan diri silahkan untuk duduk senyaman mungkin. Jadi handphone begitu, ini simpan di depan ya, disenderkan ke sesuatu begitu, sambil tetap online YouTube-nya. Silahkan. Oke, jika sudah, apa nih selanjutnya Bang Fahmi? Setelah memposisikan duduk senyaman mungkin pada posisi yang aman dan nyaman lah ya begitu ya. Selanjutnya nyaman, apa? Semua yang mendengar ini biarkan suara saya masuk. Baik. Ya, untuk membimbing Anda, karena niat saya ketika membimbing Anda adalah untuk menemukan akar masalah, dan ketika Anda menemukan akar masalah itu artinya sebagian besar dari masalah Anda itu sudah selesai. Karena 50% dari pemecahan dari 100%, 50% pemecahan masalah adalah menemukan akarnya. Jadi ketika Anda menemukan akarnya lewat kondisi rileks, tenang, Anda akan lebih mudah untuk mencapai kondisi rezeki yang lebih baik, insya Allah. Baik. Ini mulai sekarang atau? Kita mulai. Sudah ada yang komen siap. Siap. Berarti insya Allah yang lain sudah siap. Silakan. Bagi yang baru menyaksikan, silakan langsung mengikuti saja. Jadi setelah memposisikan senyaman mungkin, terus apa pertanyaannya tadi apa, Bang? Contohnya, walaupun mungkin bisa disesuaikan ya, tapi polanya seperti apa tuh? Polanya nanti kita akan melakukan tarik buang nafas kira-kira 10-20 kali. Kemudian yang kedua, setelah merasa tenang, kemudian bertanya gitu. Sejak kapan aku memiliki keyakinan bahwa nyari uang itu susah? Atau misalnya kalau belum tahu apa keyakinannya, apa yang menghambatku selama ini sehingga aku susah nyari uang? Baik. Keyakinan apa yang menyebabkan aku jadi seperti ini? Jadi sederhana ya. Apa yang menghambat diriku dalam hal rezeki mungkin ya, dalam hal keuangan. Iya. Gitu. Ya. Baik. Kira-kira.
Baik. Oke, Oke, silakan. mulai sekarang ya. Kita berikan waktu sekitar 2-3 menitan untuk melakukan. Oke, oke. Silakan. Sekarang ya. Ya, kita mulai. Saya juga mau Oke ikut melakukan semuanya. juga, Bang Fahmi. Oke, siap. Oke, Oke semuanya, relax, oke. santai. Sambil Ambil pejamkan nafas yang mata. panjang. Ya, pejamkan mata Oke, Anda. Rasakan seluruh tubuh Anda betul-betul rileks dan tenang. Perintahkan seluruh syaraf Anda, otot di tubuh Anda untuk betul-betul rileks. Betul-betul santai. Oke, bagus sekali. Sekarang ambil nafas yang panjang dari hidung. Rasakan nafasnya dan secara perlahan buang lewat. Biarkan semua stres dan ketegangan di seluruh tubuh Anda lepas lewat hembusan nafas Anda. Oke, sekali lagi bagus sekali. Sekarang ambil nafas yang panjang dari hidung. Kirimkan nafas ke seluruh tubuh Anda dan biarkan lepaskan. Lepaskan semua stres, semua ketegangan yang ada lewat mulut. Rilekskan seluruh tubuh Anda. Karena semakin tubuh Anda rileks, semakin pikiran Anda menjadi tenang, bawah sadar Anda menjadi aktif, kekuatan inner Google Anda menjadi teraktivasi. Bagus sekali, ambil nafas yang panjang dari hidung dan lepaskan. Biarkan semua ketegangan, stres, dan semua hal yang Anda pikirkan lepas, bebas, keluar lewat mulut Anda. Masuk ke dalam relaksasi Anda jauh lebih dalam. Jauh lebih dalam dari sebelumnya. Ya, bagus sekali. Ambil nafas yang panjang dari tarik nafas, tarik semua ketegangan dan stres dari ujung kaki sampai ujung rambut, tarik. Lepaskan. Lepaskan semuanya. Betul-betul lepaskan. Relax. Semakin tubuh Anda relax, semakin bawah sadar Anda juga relax. Hingga akhirnya mengaktifkan kekuatan batin Anda untuk bisa menggali akar masalah. Sekali lagi ambil nafas yang panjang dari hidung. Dan secara perlahan boleh. Sekarang perlahan saya akan hitung dari 5 sampai 1. Tiap hitungan mundur, Anda niatkan 10 kali lipat lebih rileks dari sebelumnya. Kita mulai sekarang ya. 5. Ambil nafas yang panjang. Lepaskan. 4. 10 kali lipat lagi lebih dalam dari sebelumnya. 3. Ambil nafas yang panjang dari hidung. Kirimkan energi relaksasi ke seluruh tubuh Anda dan lepaskan. 3. Hitungan 1, masuki alam relaksasi 100 kali lipat lebih dalam dari sebelumnya. Lebih rileks dari sebelumnya. Lebih santai dari sebelumnya. 2. 1. 100 kali lipat lebih dalam dari sebelumnya. Napas yang panjang dari hidung. Lepaskan. Jauh lebih dalam. Jauh lebih dalam dari sebelumnya. Sekarang, saya berasumsi Anda sudah masuk ke dalam kondisi light trance atau medium trance, di mana kondisi ini adalah kondisi yang sangat bagus, yang lumayan banget untuk bisa membantu menggali akar masalah keuangan. Sekarang, ikuti kata-kata saya. Ambil nafas yang panjang dari hidung, buang lewat mulut, 100 kali lebih dalam dari sebelumnya. Sekarang, tanyakan pada diri Anda, sejak kapan saya memiliki, sejak kapan saya mengalami masalah keuangan ini? Tanyakan itu dalam diri Anda. Kapan pertama kali aku menerima keyakinan yang negatif tentang uang? Ada kejadian apa di waktu itu? Mungkin akan muncul gambaran, suara, perasaan di tubuh Anda. Jika munculnya hanya berupa perasaan,
coba tanyakan pada bagian tubuh itu, mungkin di dada, di perut, atau di leher belakang Anda. Tanyakan, ini maksudnya apa? Tanyakan, sejak kapan aku memiliki masalah ini? Apa yang terjadi sebelumnya? Ada kejadian apa? Biarkan Google batin Anda bekerja dengan begitu kencangnya. Anda jangan menciptakan sendiri gambarnya, biarkan saja dia akan muncul dengan sendirinya. Oke, dan jangan khawatir ketika misalnya Anda pun belum menemukannya, bawah sadar Anda tetap melakukan search engineering ya. Jadi terus melakukannya sehingga nanti mungkin jawabannya akan muncul ketika Anda di kamar mandi, ketika Anda jalan, ketika Anda mungkin bangun tidur. Tidak ada masalah. Yang penting adalah Anda tanyakan saja dalam kondisi yang betul-betul rileks seperti saat ini. Ya, bagus sekali ambil nafas yang panjang dari hidung. Nafasnya. Saya hitung 1-5, di hitungan kelima nanti Anda buka mata, perasaan tenang, rileks, dan Anda ingat semuanya apa yang terjadi di bawah sadar Anda ketika Google batin Anda mencari dari akar masalahnya, dan Anda bangun dengan rasa tenang, damai, dan bahagia. 1, 2, 3, ambil nafas yang panjang. 4, buka matanya pelan-pelan dari sipit, pelan-pelan. Karena kalau misalnya dibuka langsung, Anda nanti akan pusing biasanya. Pelan-pelan. Kembali ke kondisi semula, Anda ingat semuanya, dan dengan mudah Anda bisa mengetahuinya. Oh, ternyata ini gitu. Oke, Kak Berli. Oke. I'm back. Baik. Oke, silakan. Yang lain juga sudah selesai. Bagi yang sudah selesai, boleh yang mau sharing menemukan apa begitu ketika ditanya apa yang ditemukan, silakan bisa di-sharekan melalui komentar di chat live chat ini ya. Silakan bagi yang sudah menemukan. Oke, jadi tadi ada poin ini juga ya, Bang. Maksudnya terkadang ya tadi mungkin kita tidak langsung ketemu saat itu, begitu saat langsung trans tadi, begitu. Tapi memungkinkan ketika proses ini sudah selesai pun si bawah sadar itu akan menginformasikan ya, begitu. Baik. Ini mirip ketika orang kehilangan kunci ya, kunci motor, kunci mobil. Baik. Oh, nggak dapet apa nih, dicari ke sana kemari, rupanya tiba-tiba azan. Allahu Akbar. Ya sholat. Rakaat ketiga. Oh, di sini gitu. Nah, jadi prinsipnya hampir sama dengan misalnya ini masalahnya sebenarnya apa. Kan cuman insya Allah jauh lebih bagus karena kita masuk ke dalam kondisi yang disebut light trance atau medium trance. Sehingga kecepatan googlingnya ya secara batinnya itu insya Allah lebih cepat. Baik. Nah, selanjutnya apa yang perlu dilakukan? Misalnya ketemu nih, apa minimal yang bisa dilakukan oleh diri sendiri itu apa, Bang? Tadi melepaskan, begitu seperti apa tuh? Misalnya dia misalnya ketemu nih, ternyata bapaknya marah-marah ketika dia minta uang. Iya. Marah-marah. Nah, dia perlu melakukan semacam proses yang disebut forgiveness therapy. Jadi dia ya sudahlah, bapakku memang begitu. Jadi afirmasi bisa, aku memaafkan bapak karena dia memang nggak tahu bahwa apa yang dilakukannya membawa semacam kesialan sampai sekarang. Ya udah, yang lalu ya biarlah berlalu, yang sudah lewat ya sudahlah, kita memaafkannya. Dan proses ini bisa dilakukan berkali-kali karena gini, misalnya melakukan forgiveness itu misalnya dari angka 10 misalnya betul-betul ngamuk banget, marah banget. Ketika melakukan forgiveness pertama kali jadi turun jadi 7. Ketika yang kedua turun jadi 5, turun jadi 3, akhirnya 0. Jadi ini bisa dilakukan berulang kali dan tidak harus langsung sekali langsung beres, enggak. Ya, karena kalau misalnya kita self healing itu biasanya butuh waktu lebih banyak dibantu sama hipnoterapis. Memang begitu ya. Baik. Iya. Memungkinkankah masih dalam satu konteks persoalan, misalnya seperti halnya dalam hal penghambat rezeki begitu, mental block itu lebih dari satu mungkin nggak, Bang? Oh, sangat mungkin ya, karena ya seperti yang saya jelaskan tadi, dari parenting saja itu bisa banyak
kata-katanya ya dari orang tua ya Mm-mm. orang tua. Mm-mm. Nah, kemudian dari yang pihak di luar orang tua, misalnya dari lingkungan. Lingkungan itu Iya. berarti dari teman, ya, Mm-mm. dari teman, dari sahabat, dari pasangan, Baik, ya. dari tokoh spiritual yang dia semua perkataannya dianggap Iya. sebagai perkataan yang maha benar. Nah, ini aja udah banyak banget nih. Ini Iya. bisa semuanya. Jadi Baik. gabungan dari semua programming ya atau suara-suara yang tidak memberdayakan itu semakin Baik. banyak akan semakin membuat orang susah dapat rezeki, susah ya. Baik, baik. Berat. Oke, ini ada yang tadi sudah mengikuti dan menemukan sesuatu nih Bang. Saya bacakan ya. Tadi saya Oke. sambil tiduran, soalnya duduk nggak bisa. Nah, nggak bisa. Jadi gini, alam bawah sadar saya mengatakan, pas googling tadi mungkin ya, dia mendapatkan, mengatakan bahwa alam bawah sadar saya mengatakan bahwa saya ingat pertikaian orang tua saya tentang ekonomi. Nah, Oh, oke. kejadian itu waktu kecil, Oke. dan ketika dia ingat itu, dia membuat saya menangis dalam hati, Kang. Begitu. Nah, Oke. gimana tuh? Dia melihat orang tuanya cekcok mungkin ya, bertikai cekcok begitu, Oke. persoalan ekonomi begitu. Apa yang perlu Oke. dilakukan dan apakah ada yang perlu digali lagi ke dalam dirinya begitu, Bang? Eh, nah itu bisa itu biasanya ya yang Hmm. yang saya pelajari, yang saya pahami. Ya. Itu biasanya anak kecil melihat dua orang tua bertengkar, Hmm. dia akan menyalahkan dirinya. Ya, ya. Jadi dia perlu perlu memaafkan Ya. dirinya, Ya, ya, ya. memaafkan diri. Baik, Nah, baik. caranya gimana ya, masuk lagi ke dalam kondisi trans. Hmm. Aku maafkan diriku karena aku tidak bisa berbuat apa-apa Baik, ketika kejadian terjadi, dan orang tuaku adalah orang tuaku dan baik. hidupku adalah hidup. Jadi kita memisahkan diri dari kejadian orang tuanya Hmm. dan dirinya kita. Baik, Itu, baik, baik. gitu. Oke, berarti bisa melakukan pertama forgiveness terapi ya, memaafkan dirinya sendiri begitu. Itu berarti Hmm. ya bisa dilakukan dengan itu ya. Maksudnya dia ingat kembali ke saat kecil atau dia saat ini saja begitu. Karena udah Positioningnya tahu, seperti apa? tadi kan udah tahu nih Iya. penyebabnya, Hmm. orang tuanya bertengkar masalah ekonomi, Hmm. marah-marah, kemudian itu menimbulkan efek dia nangis Iya. berarti ya dia merasa nggak bisa melakukan apa-apa tentang itu, jadi dia ngerasa bersalah Hmm. kan gitu ya. Iya. Makanya kalau nggak salah di parenting ya, itu kalau misalnya pasangan bertengkar dan Hmm. dilihat anak itu Hmm. setelah bertengkar langsung minta maaf sama anak karena dia Hmm. merasa bersalah. Dia merasa Iya, iya. bersalah, dan Iya, itu iya. bisa ke bawah Iya. sampai dewasa seperti yang kejadian sama yang nanya tadi. Iya. Baik, Nah, baik, baik. dan gini, biasanya ya, yang membuat sulit melakukan forgiveness adalah ketika dia aku berusaha memaafkan tapi nggak bisa. Nah, ini bisa pakai teknik spiritual, maksudnya gini, minta sama Allah misalnya, ya Allah, Iya. aku nggak sanggup memaafkan diriku sendiri, Ya. aku nggak bisa memaafkan diriku sendiri, aku nggak kuat memaafkan diri sendiri. Sekarang aku ikhlaskan semua keinginanku untuk memaafkan yang belum bisa aku ikhlas. Udah, kalau nggak bisa maaf nggak apa-apa. Gitu. Iya, iya, Jadi iya. kayak paradoks ya. Kita ngaku kita nggak bisa, memang nggak bisa kalau nggak atas izinnya. Ini bisa pakai cara spiritual seperti ini, yang menurut saya lebih cocok untuk kultur kita ya, kultur budaya agama kita di Indonesia. Akui kalau memang nggak bisa. Baik, baik, baik. Nggak Minta bisa tolong sama Allah ya. Baik, minta tolong baik. sama Allah. Baik, baik. Dan tadi prosesnya, transnya seperti tadi, apakah perlu, kalau di dalam hipnoterapi ada regresi, apakah perlu regresi kayak gitu, Bang? Proses yang tadi sebenarnya sudah masuk ke regresi. Oh, iya. Masuk regresi, kita udah mundur. Sejak kapan nih udah mundur? Nah, ini bisa lagi sih sebenarnya kalau misalnya kita masuk ke hipnoterapi. Kapan, ada nggak ya kejadian yang lebih awal lagi? Itu bisa tinggal nanya aja, ada nggak kejadian yang lebih awal lagi? Karena kalau misalnya ada beberapa kasus dia sampai ini ya, bahkan dia belum lahir, itu udah masuk ke bawah sadarnya. Nah, itu kan waduh, ini lebih kompleks lagi ya. Ada kayak kejadian yang ceritakan guru kita yang sampai dia nggak tahu kenapa dia benci aja sama emaknya atau siapanya gitu kan. Entah kenapa, ternyata pas masih kecil pernah tidak diinginkan. Jadi sugesti itu masuk ke dalam janin. Akhirnya jadi benci entah kenapa gitu. Ya orang hipnoterapi ya ngerti lah.
bukan entah kenapa, tapi programmingnya udah masuk. Betul, betul, betul. Bahwa Baik, itu. baik. Oke, intinya tadi melakukan memaafkan terlebih dahulu, Maafkan diri sendiri. sampai benar-benar plong ya. Tadi tidak rasa sedihnya mungkin bisa lepas begitu. Oke, jika masih kurang jelas nanti bisa di belakang layar sama Bang Fahmi. Oke. Baik, selanjutnya ini kalau misalnya mental block sudah sembuh, namun dari pihak orang tua misalnya besok-besoknya stay apa ya ada sugesti negatif yang menimbulkan mental block baru, bagaimana Bang? Oke, jadi Sugesti udah negatif misalnya yang udah di recovery gitu misalnya yang mental block itu sudah di reprogramming katakanlah begitu, sudah di terapi. Nah, besoknya ada lagi hal-hal negatif yang dimasukkan sama lingkungan ataupun orang tua gitu. iya, iya. Apa ada Ini antivirusnya gitu? jadi Iya. gini, kalau misalnya ini banyak banget ya yang jadi pertanyaan. Gimana kalau misalnya yang menjadi virus terbesar ini orang tua kita sendiri, ya atau pasangan kita sendiri? Ini luar biasa ya, maksudnya Iya. kita hidup dan Sum- bernapas sama dia gitu sumber setiap hari kan virusnya gitu masih ya. ada gitu. Nah, dan dekat ya, itu berbahaya gitu. Nah, Iya, iya. jadi kalau saya itu Hmm. biasanya kalau misalnya dia jauh, misalnya temen Hmm. cuman temen doang sih ya, teman Hmm. tetangga kampung, Iya. jauhin, Iya. jauhin. Kalau teman kamu, nah kalau misalnya orang tua sendiri sama ini pasangan sendiri, Hmm. usahakan ketika sebelum ya latihannya sebelum dimarahin ini 2 tahun kita bakalan Iya, iya. dihajar dicabe-cabe. Nah kita latihan dulu, Iya, iya. latihan dulu. Jadi sering-sering menanyakan diri, apakah dia sudah kaya? Ya. Apakah dia yang terbaik di bidang itu? Kan gitu. Apakah dia benar-benar ahli di bidang keuangan? Iya. Kan gitu. Kalau karena logikanya begini, kalau dia memang benar, berarti dia udah kaya, minimal lebih kaya dibanding orang-orang satu kampung, ya misalnya gitu ya. Iya, iya, iya. Kan, Baik. tapi kalau misalnya dia omong gitu, susah lah nyari uang. Ya, buktinya emang dia berhasil jadi kaya dengan keyakinan seperti itu? Baik, Enggak baik. kan? Nah, bukan berarti kita langsung bilang, kalau memang mama kaya gitu, kenapa mama masih miskin mau? Dalam hati aja. Kalau emang benar kenapa masih miskin gitu ya? Kenapa masih miskin? Kenapa belum kaya? Kenapa belum bahagia? Kenapa masih Iya, iya. nyewa mulu gitu? Nah, tapi dalam hati aja Iya. latihan mental. Anda lakukan berulang-ulang mungkin ya 5-10 kali sehingga Anda Baik. ketika Anda boleh pakai misalnya patung atau kursi ya, kursi gitu. Bayangkan itu adalah emak atau orang tua atau pasangan yang lagi ngebully gitu. Iya, iya. Gitu. Nah, latihan itu semacam apa namanya? Psikodrama ya mungkin Iya. namanya ya. Jadi kita melatih, kita role play, kita dihina, gimana Iya. rasanya dihina gitu. Nah, kemudian kita latih mengucapkan atau mempertanyakan hal itu di dalam hati. Gitu. Baik, Itu baik, baik. tipsnya dari saya ya. Baik. Mungkin saya jadi membayangkannya ya karena orang tua juga memiliki sosok otoritas ya. Ada sosok yang memiliki otoritas ya, begitu. Dan seseorang yang memiliki otoritas, dia penghipnosis kan, begitu. Yes. Nah, orang tua penghipnosis. Nah, seolah-olah kalau inget jadi kemarin kita ngebahas tentang daya magnet, hipnosis sama Kang Ibnu kemarin, berarti mungkin kita tanda kutip ya, menghancurkan daya hipnosis orang tua kita dalam konteks itu ya, dalam konteks itu ya mungkin ya. Maksudnya kita tidak memukul rata semuanya nggak benar ya, cuman dalam konteks itu kita daya hipnosisnya itu kita lumpuhkan gitu. Lumpuhkan, waduh, mantap. Ya kita pertanyakan karena kayak semacam hukum bawah sadar mungkin ya, saya kurang tahu namanya. Segala ide yang dipertanyakan cenderung akan melemah. Termasuk ide tentang finansial juga gitu. Tahu dari mana cara itu berhasil padahal itu nggak worth kan gitu ya. Kita mempertanyakan, oh iya benar juga ya gitu. Nah itu akhirnya setelah makin lemah akhirnya dia secara perlahan hilang sendiri dan bawah sadar kita jadi siap untuk dimasuki belief baru yang lebih memberdayakan. Oke, ini menarik nih. Rahasianya. Iya. Maaf diputus nih. Ada yang mau disampaikan lagi? Sampaikan dulu, Bang Fahmi.
Ini yang menjadi alasan kenapa orang misalnya dia udah belajarnya digital marketing, ya ilmu jago jualan, Ya. ilmu reseller segala macam, ilmu financial literasi, tapi Hmm. dia nggak bisa makainya. Ya, Ya, kayak ya. susah banget. Nah, padahal yang menghambat dia bukan ilmunya nggak salah, that's good, Hmm. teknis itu Hmm. harus, ya harus. Ya. Tapi pas mau ngamalin itu, Hmm. ngapain lah? Toh nanti di akhirat juga panjang hisapnya gitu. Nah, Ya. ini blocking juga. Nah, sebelum Hmm. ini dilepasin, dia Hmm. nggak akan menjadi orang yang benar-benar ganas ya, Hmm. brutal dan Hmm. gila-gilaan untuk duit. Karena Hmm. ini masih dunia nih, Bray. Dunia. Hmm. Iya. Ini adalah persimpangan gitu. Ini adalah apa ya? Nanti di akhir ditanyain gitu. Kamu Ngapain ngejar dunia gitu ya? ngejar dunia. Abdurrahman bin Auf aja sampai merangkak loh gitu. Waduh. Ini kedengaran sangat Hmm. spiritual ya. Hmm. Tapi itu nggak spiritual sebenarnya. Ya Hmm. menurut yang saya pelajarin ya. Iya, ya. Ya kita bisa, orang itu disebut zuhud karena dia punya banyak uang dan tidak menggunakannya untuk pamer. Nah, Hmm. sementara ada orang yang belum kaya tapi gayanya seolah-olah dia zuhud, ya karena memang Itu harus sombong begitu. ya. Baik. Orang kaya sombong masih mending, orang miskin sombong itu lebih Nah, parah ya. nah itu jadi Baik. blocking yang ini terutama tentang yang berkedok agama dalam tanda kutip ini Hmm. sangat mematikan kan, sangat Hmm. mematikan karena urusannya sama Tuhan ya, Iya. dianggap wah itu kan Tuhan yang Tingkatannya udah bilang. ini sekali ya, kalau di neurological level udah paling Wah, tinggi tuh. iya Mau benar-benar ini mau wow. dihajar behaviornya, mau dihajar mainnya, tetap aja nggak Iya tergoyahkan ya. karena ya, itu neurological ini ya, Hmm. levelnya. Nah Hmm. itu kalau udah masalah tentang Tuhan, agama, oh my god, Hmm. wah ini treatmentnya beda ya. Kita Hmm. harus pakai informasi yang lain, dalil, Diruqyah segala bukan? logika. Baik. Iya. Mantap. Iya, Ya. jadi ya memang seperti itu ya. Terkadang ketika kita bicara tentang duniawi, seolah-olah kita itu bertentangan dengan religius begitu ya. Maksudnya seolah kalau kita mau ngedeket ke Allah, ke Tuhan begitu, seolah kayak nggak perlu ngejar itu gitu, seperti itu. Padahal ya Iya. bisa aja sebetulnya ya. Justru seharusnya dunia itu menjadi lebih mudah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah ya, seharusnya ya. Iya. Baik, baik. Dan Allahnya sendiri juga sebenarnya udah menuliskan atau mengisyaratkan bahwa di ayat terpanjang di dalam Hmm. Al-Quran, kalau nggak salah Al-Baqarah ayat Iya. 282 atau 283, itu Hmm. membahas masalah tentang uang. Hmm, hmm, hmm. Ya, Baik, kalau baik. nggak salah pinjam meminjam yang harus dicatat. Itu Baik, masalah baik. duit nggak? Iya, iya. Nah, itu masalah duit. Iya. Habis itu Nabi Muhammad juga bilang kefakiran ya dekat dengan kekafiran gitu. Baik, baik, Kan gitu. baik. Bahaya Sebaik-baik malahnya. harta. Iya, sebaik-baik harta adalah di tangan orang yang saleh. Iya. Kan gitu ya. Ini banyak banget sebenarnya ayat Al-Qur'an atau hadis atau ilmu yang terkait fikih yang membahas tentang uang. Misalnya ya di dalam ini tentang blocking agama ya, Iya, iya. blocking dalam agama ini tentang uang ya. Bahkan di dalam ajaran Islam itu ada ilmu khusus membahas masalah uang Iya. yang namanya fikih al-iqtisad ya, fikih ekonomi dan fikih mawaris. Oh, iya, iya, iya. Faraid. Itu kan duit semua. Jadi kalau membenci uang gitu, ya membenci salah satu syariat gitu ya. Baik. Hal yang sebenarnya sudah dibahas dalam Islam jauh sejak lama gitu. Baik, Jadi baik. jangan dibenci uangnya itu, uangnya netral. Dan bahkan ya amalan-amalan besar seperti zakat, umroh, Berangkat haji ya. Itu pakai uang ya. nikah, itu uang semua. Ya Iya. adalah satu dua yang misalnya kayak tukang bubur naik haji itu ada, cuma Iya. satu dua. Secara logisnya maksudnya secara syariatnya ya memang butuh uang semua dan itu nggak Baik. apa-apa, uang dipakai untuk ibadah malah gitu kan, Baik, malah baik. makin mendekatkan diri sama Allah. Baik, baik, baik. Baik, ini ada pertanyaan menarik, Bang, dari Pak Kurniawan. Kalau misalnya, tadi kan kita bercanda-bercandaan sebetulnya, maksudnya mengistilahkan tadi ada sumber virus ya.
di rumah misalnya, di lingkungan ya begitu. Nah, dilalahnya memang ternyata pasangan ataupun orang tua atau kakak misalnya begitu. Nah, mm, nah ini pertanyaannya, kalau misalnya yang tadi sebut sumber virus itu kita ganti jadi sumber motivasi, bisa nggak? Ini menarik nih, coba apakah Oke, bisa kalau sumber virus itu yang oke, tadi katanya kita bilang itu emang bener apa yang disampaikan begitu, emang terbukti gitu, seperti itu. Nah, oke. bagaimana Ya. cara mengubahnya jadi motivasi misalnya seperti itu, Bang? Oke, jadi saya pernah baca komik ya. Ya. Komik itu judulnya How to Fight. Hmm. Nah, jadi katanya motivasi terbesar itu bukan dari motivator, inspirator, public Hmm. speaker, no, katanya bukan. Hmm. Itu berasal dari dendam, kemarahan, amarah. Nah, ini Ya. bisa juga jadi motivasi, istilahnya apa ya? Prove them wrong. Baik, baik. Ya, prove them wrong. Jadi kita membuktikan bahwa mereka salah, dan ini Hmm. bisa jadi energi juga. Gak ada Iya. masalah sih, karena secara umum ya, pendorong manusia itu kan rasa sakit ya, termasuk Hmm. dendam, kemarahan, merasa terhina, tuh harga dirinya diinjak-injak, Baik. dipotong-potong segala macam, sama dengan keinginan untuk lebih bahagia, lebih dihormati, lebih dihargai. Ini Hmm. antara apa, pain sama pleasure ya. Pain itu maksudnya rasa sakit ya, Hmm. penderitaan yang maha dahsyat, sama kebahagiaan yang luar biasa, Hmm. luar biasa indah gitu. Nah, Hmm. ini ada orang-orang yang memang digerakkan Hmm. dengan perasaan penderitaan yang maha dahsyat, itu ada. Gak Iya, ada iya. masalah. Jadi Hmm. misalnya, oke, aku akan buktiin kalau kamu memang salah. Hmm. Lihat aja lu ntar. Nah, itu bisa bagus. Ya. Yang penting orangnya jangan dipukul ya. Jadi istilahnya dibilang apa ya? Dendam positif lah ya, dendam Iya, positif. ya Yang ada yang menurut bilang saya gitu ya, sampai batas, ya, dendam menurut positif saya ya. sampai batas tertentu ya, Hmm. sampai batas tertentu itu bagus. Hmm. Tapi jangan terlalu besar karena ini bisa bahaya gitu. Tetap aja ada Ibarat seperti api lah ya, seperti Hmm. api bisa digunakan untuk masak, ya, Hmm. goreng sambel apa segala macam. Hmm. Tapi kalau misalnya terlalu besar, nggak bisa dikendalikan, dia Hmm. akan membakar satu kampung Iya. malah gitu, satu perusahaan besar gitu. Jadi api itu perlu Hmm. dalam kadar yang tepat gitu, Baik, sehingga baik, dia bisa menghasilkan energi yang memberdayakan. baik. Iya, jadi teringat sama bukunya Arita Hideo, eh, yang bagaimana mengatasi stres dari otak, mengatasi stres ini, menangkal stres di otak begitu. Nah, Oh, dia menyampaikan bahwa kita itu nggak bisa mengalahkan stres gitu. Bagaimanapun kita oke. itu sulit untuk mengalahkan stres. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah menerimanya katanya begitu. Menerima stres tersebut begitu. Bahwa sadar bahwa kita nggak bisa gitu. Ya kalau ada sumber virus di situ, kita mau ngelawan kayak gimana, memang terkadang pada satu kondisi tertentu ya, kalau itu terlalu besar sekali seperti yang disampaikan Mbak Fahmi tadi, kita mau positif kayak gimana pun ya susah gitu seperti itu. Ada, Ya. kalau ya beberapa waktu yang lalu saya kemudian ada klien begitu ya. Beliau dikisahkan bahwa beliau itu awalnya berada di luar Jawa gitu. Nah, di telepon lah, dimintalah sama ibunya untuk pulang begitu. Untuk pulang karena ya maksudnya berharap bisa menemani ibunya begitu. Ternyata Oke. ketika sudah pulang, dia sudah meninggalkan apa yang ada di sana di luar Jawa begitu. Ketika sudah pulang, ternyata malah dia stres dengan, mohon maaf, perilaku ibunya begitu. Dan itu Oke. benar-benar sudah ngerasa tidak nyaman sekali saya melihatnya begitu. Maksudnya saya mendengarnya begitu, tutur dari orang tersebut begitu, dari klien tersebut. Ya tadi, maksudnya ya tadi kadang ada apa namanya, sumber-sumber tanda kutip tadi, sumber virus tadi itu yang justru beliau adalah sosok yang kita hormati begitu. Begitu. Ya Iya, tadi wah, begitu. itu benar banget. Memang ya tadi kayak berat banget kan begitu. Berat banget ketika satu sisi kita harus menghormati, di satu sisi bahwa kita tahu bahwa apa yang disampaikan tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini begitu. Atau tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan, yang kita anggap benar misalnya seperti itu. Sehingga tidak heran memang beberapa kali saya mengikuti workshopnya Pak Asep Forgiveness Therapy begitu, melihat peserta-peserta itu banyak yang
tokoh utama yang perlu dimaafkan itu salah satunya itu orang tua. Begitu. Iya, iya. Dan itu memang Begitu-begitu harus saja. harus terbuka, harus diakuin begitu bahwa bukan hanya kita meminta maaf ke orang tua bisa jadi perlu minta maaf ke kita begitu, dalam artian ya maksudnya untuk diri kita terkadang kita ngerasa seperti itu ya, bahwa oh, orang tua ini gitu. Saya pun sebagai orang tua ya tadi ketika kita bisa bertengkar kan minta maaf ke anak, maaf ya, mungkin kamu bingung, mungkin kamu harus memihak ke siapa begitu. Itu kan perlu disampaikan begitu. Sehingga si anak itu ngerasa oh ya, saya mengerti gitu, seperti itu, nggak terjadi kebingungan. Ya, jadi tadi memang kondisi dilema dan ini banyak terjadi yang kita melihat bahwa sosok orang tua adalah, maksudnya ini jadi cerminan untuk kita ya, bukan menyalahkan orang tua kita, justru menjadi kepada kita yang sudah di tahapan kita itu sebagai orang tua begitu. Yang sebetulnya sosok tokoh antagonis di dalam hidup anak bisa jadi kita loh gitu. Kita yang perlu banyak-banyak istighfar loh gitu, maksudnya. Kita yang sadar bisa atau tidak sadar. yang bisa jadi banyak mental block, banyak virus itu kita sebagai orang tua. Begitu. Kita ngomong ke diri sendiri saja, bahkan karena kita sudah jadi orang tua ya begitu. Nggak ngomongin orang tua kita lah gitu, seperti itu. Nggak, kita diri sendiri aja begitu ya. Ya seperti itu, Kang. Bang, jadi ya tadi memang tidak mudah, tapi ya kalau seandainya bisa silahkan begitu, seperti yang disampaikan Bang Fahmi bahwa jadi sumber motivasi, jadi dendam yang memotivasi begitu, seperti itu, silahkan begitu ya. Pada dasarnya kita sendiri yang bisa menilai ya, kita mampu apa enggak, mungkin ya seperti itu, kita mampu apa enggak melewati ini semua begitu. Tapi insya Allah kalau misalnya kita niatin ibadah, ya niatin apapun yang disampaikan, sakit-sakit yang kita rasakan semakin menambah pahala. Misalnya begitu, ketika ada kata-kata yang diucapkan sama orang tua mungkin tidak nyaman buat kita, itu jadi nambah pahala. Kalau kitanya udah sadar sih ya nggak apa-apa ya, kalau kitanya nggak sadar itu yang repot memang. Yang makin parah kalau misalnya ada tamu terus kita diceritain sama tamunya, waduh. Itu kasus yang itu kemarin kayak gitu loh Bang. Klien yang itu ke tetangganya nyampaikan, anak saya kayak gini gitu. Luar biasa kan, mau gimana coba, mau ya itu orang tua begitu, mau pergi dari situ katanya suruh di situ gitu kan, coba pada kondisi seperti itu repot kan begitu ya. Mau gak mau kan berarti kita harus kayak ya harus jadi Superman. Harus jadi Superman kali ya, maksudnya. Atau bisa juga di Thor, Kang. Gimana tuh Thor tuh? Apakah mau dibahas sekarang apa dibahas di ini selanjutnya, nih live selanjutnya nih? Oke. Jadi gini ceritanya. Ini sepintas saja. Spoiler ya. Jadi secara energi ya, ini kan kita kelihatan. Cuman kalau misalnya di mikroskop dilihat itu ada, semakin dilihat semakin itu. Jadi secara energetik manusia sebenarnya terkoneksi ya, terhubung. Nah, termasuk juga misalnya kasusnya misalnya dia sama orang tuanya gitu. Nah, jadi secara sederhananya Anda ya, ini cara spiritual sih. Kalau misalnya mau membereskan masalah dengan orang tua, karena saya melakukan sujud terapi. Sujud terapi itu sholat biasa. Ini keyakinan lain boleh menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Sholat biasa. Kemudian di sujud terakhir itu menumpahkan semua kekesalannya sama ibunya kepada Allah. Ya Allah, ini emakku ya Allah, minta ampun, kita ngomong begini salah, ngomong begitu salah, kerja salah, nggak kerja juga salah, ini diceritain orang. Jadi keluarin dulu sampai emosinya, toksin emosinya. Kemudian baru si emaknya itu setelah dikeluarin sampai emosinya, si emaknya itu didoakan yang baik-baik. Ya, karena gini prinsipnya, sebenarnya orang yang suka marah-marah itu adalah orang yang insecure ya, kurang bahagia dengan dirinya sendiri. Baik. Ya, kurang bahagia dengan diri sendiri. Kemudian lakukan sampai plong ya, mungkin butuh kira-kira 3 kali 5 kali atau sebanyak mungkin selama si emak ini masih, si emak atau si bapak masih ngomel-ngomel mulu ya, terus. Jadi semakin dia ngomel semakin kita gila-gilaan berjuang gitu untuk ngelepasin. Kemudian cara syariatnya, cari tahu apa yang disukain sama orang tua, kemudian berikan sesering mungkin, minimal 7 kali sampai 12 kali, harus banyak itu. Kemudian puji di depan orang ya. Jadi dia
merasa, oh ternyata aku dihargai. Orang-orang Baik, yang marah-marah itu biasanya kurang bahagia. Memang kurang baik, bahagia, baik. kurang bahagia, sama kurang piknik memang. Hmm. Jadi dia lihatnya cuman ruangan rumahnya doang gitu ya. Baik, Apalagi masa corona kayak gini, itu membuat stres juga gitu. baik, baik. Akhirnya stres secara psikologi, Hmm. orang yang stres ya dan nggak bisa mengekspresikan ke orang, ya misalnya dia baru bertengkar sama suaminya, dia akan Baik. mengekspresikan pada anaknya Hmm. atau orang yang dianggap lebih lemah dibanding dia. Jadi Baik, stres sih orang-orang baik, ini baik, dibahagiai. baik, Gitu baik. sih. Oke, jadi saya mengambil kesimpulannya, jika sumber itu adalah orang tua, lebih baik berdamai dengan orang tua, dan kita tahu bahwa ibu kita adalah harta karun yang luar biasa, dengan doa-doanya itu semakin mempermudah jalan kita. Yang terbaik itu seperti itu ya Bang ya. Dan saya pun pernah merasakan di mana posisi akhirnya saya sih melihat ke diri sendiri bahwa ya orang tua itu yang tahu baik buruknya kita begitu, dan benar gitu seperti itu. Orang luar taunya baiknya kita mungkin seperti itu ya, sampai pada kondisi bahwa ya saya memang sampai kondisi nol gitu, bahwa ya memang saya seperti ini, memang nol gitu, dalam artian nol ketika di hadapan orang tua, ya memang nggak ada apa-apanya, dan tahu bahwa orang tua itu baik buruknya kita, dan akhirnya ya saya bisa berdamai begitu, bisa berdamai, dan justru Yes. memposisikan Yes. orang tua bahwa orang tua sebagai sumber dari apa namanya ya kemudahan kita dalam kehidupan begitu, Ya. mempermudah kita dalam kehidupan begitu. Lebih Berarti baik itu lagi berdamai. spiritual reframing ya. Iya. Kita mengembalikannya kepada, oh ya ini Mm, orang tua kan harta karun ya. mm, Kalau di istilah Melayu lama kalau nggak salah disebutkan Tuhan kedua. iya Jadi ya. ya sudah gitu. Kalau misalnya dia marah berarti demi kebaikan kita. And Baik, it's not problem. Kalau baik. misalnya bisa begitu dari Mm, awal, mm, itu ya paling saya anjurkan. betul, Nggak betul. perlu pakai terapi segala macam. Kalau misalnya sudah bisa melakukan spiritual Mm, reframing seperti itu, ya nggak ada luka batin. baik, Kenapa? insya Karena Allah ya. oh ini dari Allah gitu. Ini dari Allah. Baik, Jadi luka batinnya bahkan nggak terjadi gitu. baik, baik. Alhamdulillah. Mm. Malah bagus. Ya. Baik Bang. Oke, mungkin untuk di malam hari ini kita sudah banyak sekali banyak mendapatkan ilmu dari Bang Fahmi, bahkan dibimbing tadi sudah melakukan untuk menemukan mental block tadi, kemudian bagaimana caranya, dan ya berharap berkah bermanfaat untuk kita semua Bang Fahmi. Dan ini di akhir kita akhiri. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Fahmi sebagai penutup berhubungan dengan mental block yang menghambat Oke, rezeki Bang. mental block. Ini kesimpulan ya. Hmm. Jadi mental block itu berasal dari dua penyebab utama. Yang pertama dari parenting atau cara Anda dididik ya oleh orang tua Anda. Kemudian yang kedua dari lingkungan selain orang tua. Bisa teman Anda, sahabat, pasangan, dan juga tokoh spiritual yang dipercaya. Ya, jadi temukan itu, bereskan itu, dan kalau misalnya pengen mempelajari lebih dalam, nanti boleh gabung di kelas terapi penarik rezeki ya, udah masuk ke batch 9. Silakan ke Facebook saya bisa, YouTube saya juga bisa, nama saya Fahmi Arafadollah, itu aja nanti ada di situ. Nah, kita bisa belajar sama-sama di situ. Dan kalaupun misalnya nggak ikut, nggak masalah. Praktekkan yang tadi, insya Allah ada perubahan. Insya Allah ya. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih untuk siapapun yang sudah menyaksikan live streaming di malam hari ini. Terima kasih semuanya. Ada Pak Kurniawan, ada Anugro, ada juga Helmia, kemudian ada Daniel, ada Amir, ada Antonius. Ya banyak, ada Kauki yang sudah menyaksikan semuanya. Saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu-satu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah, dan berkah selalu. Terima kasih Bang Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.